Baik, semuanya selamat malam, Namo Buddhaya. Ibu Bapak sudah siap mendengarkan uraian Dhamma pada malam hari ini? Siap. Harus dengan semangat dan penuh perhatian ya. Karena hari ini saya akan membahas tentang salah satu sutta yang berjudul Kodhana Sutta. Ya. Sutta ini sebenarnya mengulas tentang topik yang berhubungan dengan kemarahan. Mungkin Ibu Bapak sudah sering sekali mendengar istilah kata marah ini. Dan sekalipun sudah sering ya mendengar apa itu marah, sebab kemarahan apa, akibatnya apa. Di rumah masih sering marah-marah? Ya, nanti semoga dengan ulasan yang terdapat di dalam sutta ini, Ibu Bapak menjadi ketika nanti marah akan terpikir terlebih dahulu sebelum kemarahan itu dilampiaskan melalui ucapan ataupun perbuatan. Ya, jadi sekalipun kemarahan itu masih ada, ya, dan pasti akan ada di dalam diri setiap manusia pada saat mereka tidak waspada, dikatakan pada saat lengah. Karena kemarahan itu tidak akan muncul pada batin yang waspada, pada batin yang bijaksana. Kemarahan hanya akan muncul pada kualitas batin yang tidak disertai dengan kewaspadaan dan sedang berada dalam kondisi batin yang lengah, artinya sedang berada pada kualitas ketidakbijaksanaan. Nah, sutta ini disampaikan oleh Guru Agung Buddha kepada para siswa dan kemudian diulang kembali dan sekarang dituliskan di dalam Tipitaka dalam kelompok Anguttara Nikaya. Jadi AN itu adalah kelompok Anguttara Nikaya. Kelompok 7 sutta ke-64. Karena sutta ini membahas tentang 7 bagian yang menjelaskan tentang kualitas pikiran apa yang muncul pada seseorang yang marah dan akibatnya bagaimana. Ya. Nah, kodana, istilah kata koda itu sebenarnya istilah bahasa Pali yang artinya kemarahan. Ya, koda dalam bahasa Pali itu artinya marah. Ya, maka sutta ini disebut sebagai Kodana Sutta. Bukan kondana ya, tapi kodana. Karena kalau kondana itu nama bante, ya, tapi ini koda. Koda artinya marah, ya. Nah, saya akan mengupas isi sutta ini. Sang Buddha menyampaikan bahwa para biku ada 7 hal yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang marah. Apakah 7 ini? Jadi ada 7 hal yang memuaskan. Maksudnya di sini adalah memuaskan, bukan memuaskan dalam artian kualitas yang baik ya Ibu Bapak. Jadi orang yang marah, ketika kemarahan itu dilampiaskan, dia akan berpikir dengan rasa puas. Tapi bukan kepuasan yang membahagiakan, tetapi kepuasan karena muncul kualitas batin itu. Kemudian karena puas berucap sedemikian itu, berpikir sedemikian itu, dan berbuat seperti itu. Jadi kepuasan yang dimaksud di sini bukan kepuasan yang dalam konteks membahagiakan, ya. Jadi kepuasan yang dianggap sebagai keuntungan bagi seseorang yang marah, padahal nggak ada untungnya, padahal bukan kepuasan yang sesungguhnya, ya. Karena kepuasan dan keuntungan yang dianggap oleh seorang marah ini adalah kepuasan yang sifatnya membawa pada dampak penderitaan. Ya. Jadi apakah kualitas 7 hal yang muncul dalam batin seorang yang marah? Di sini para biku, seorang musuh menghendaki musuhnya. Semoga ia menjadi berpenampilan buruk. Karena alasan apakah seorang musuh tidak senang pada penampilan baik musuhnya? Ketika seorang yang marah
dikuasai dan ditindas oleh kemarahan, walaupun ia mungkin mandi dengan baik, diminyaki dengan baik, dengan rambut dan janggutnya dicukur rapi, berpakaian putih, tetap saja ia berpenampilan buruk. Ini adalah hal pertama yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang marah. Ya. Jadi ketika kita itu sedang marah, dikatakan di dalam suta ini penampilan kita itu menjadi tidak elok, Ibu Bapak, tidak indah. Artinya orang yang sedang marah itu penampilannya menjadi baik atau buruk. Nah, jadi kalau di rumah nanti pada saat marah-marah coba di depan kaca ya. Nah, marah-marahnya itu wajahnya berubah menjadi cantik, tampan atau sebaliknya. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi ini bukan katanya Silaguna, tetapi Sang Buddha menyampaikan di dalam suta ini. Artinya orang yang sedang dalam kualitas batin yang diliputi oleh kemarahan itu membawa dampak penampilannya berubah menjadi tidak elok, tidak baik. Ya. Ada bahkan kemarahan ini menjadi sumber, ya. Kalau masyarakat bilang itu, jangan suka marah-marah, nanti cepat tua, ya. Ya tua itu pasti. Tapi kalau penuaannya sangat cepat, ya itu berarti ya, ada potensi penyebab-penyebab yang lainnya. Walaupun marahnya itu bukan sebab keseluruhan, tetapi salah satu faktor seseorang itu menjadi memiliki penampilan yang buruk, penampilan yang tidak elok, itu karena kualitas batinnya diwarnai oleh kemarahan. Bahkan di dalam salah satu suta lainnya, yaitu yang berjudul Culakama Wibangga Sutta. Kelahiran manusia itu ada yang elok, dalam artian ketika lahir sebagai wanita ya dia berpenampilan cantik, menarik. Ketika lahir sebagai pria, ya dia berpenampilan yang tampan dan elok, rupawan. Kenapa bisa berpenampilan seperti itu? Karena di masa kehidupan lampaunya, beliau adalah orang yang bahkan jarang atau tidak pernah marah-marah. Ya. Nah ini nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Nah ini adalah sebab pertama ya yang dikatakan oleh Sang Buddha bahwa ketika seorang musuh menghendaki musuhnya, ya jadi ketika kualitas batin seseorang itu diliputi oleh kemarahan, dia itu akan menganggap orang lain itu sebagai musuhnya, apalagi yang menyebabkan dia marah. Ya, konteksnya seperti itu. Ya, kan biasanya sering ya ibu bapak mendengarkan umpatan bahasanya itu. Oh, semoga dia itu nanti celaka gitu ya. Mudah-mudahan dia jatuh, kalau sudah jatuh penyok dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah reaksi batin kita ketika kita itu dikuasai oleh rasa memusuhi, Ibu Bapak. Rasa memusuhi ini adalah sifat dasar manusia yang identik munculnya karena ada niat buruk. Jadi kualitas batin kita itu akarnya dari dosa. Dosa adalah kebencian. Kemudian naik levelnya menjadi niat buruk atau niat jahat. Niat itu bisa dari pikiran saja ataupun juga dalam ucapan ataupun perbuatan yang disebut sebagai biapada. Lalu level berikutnya adalah patiga, rasa memusuhi. Nah, rasa memusuhi ini memicu timbulnya kemarahan yang dinamakan koda. Dan ketika sudah ada koda atau kemarahan itu, maka potensi adanya aghata atau konflik ya, itu muncul. Konflik secara batiniah. Nah, ini dikatakan penyebab manusia ya batinnya diwarnai oleh keburukan. Nah, seperti itu. Jadi musuh akan memiliki pemikiran terhadap orang yang dibenci, dirinya sendiri. Kenapa dikatakan diri kita sebagai musuh ketika kita itu berada dalam kualitas batin marah? Ibu bapak sebenarnya punya musuh tidak sih? Sebenarnya tidak ada musuh. Kita punya musuh itu karena kita
belum selesai memusuhi diri sendiri. Musuh terberat kita itu sebenarnya adalah pikiran kita sendiri, Ibu Bapak. Ketika pikiran kita itu penuh dengan kebencian, keburukan, ya, pada saat itu batin kita itu baru akan muncul rasa memusuhi pihak lain. Dan ketika kita memusuhi pihak lain itu kita anggap sebagai musuh kita. Yang sebenarnya pihak lain itu bukan musuh kita. Justru kita punya musuh itu ketika batin kita itu memusuhi. Tetapi begitu kita itu tidak muncul rasa permusuhan, pikiran memusuhi, sebenarnya tidak ada musuh dalam diri kita. Termasuk orang lain itu sebenarnya juga bukan musuh kita. Karena kita membenci ucapan, perbuatan, pemikiran orang lain itu, kebencian dalam diri kita tumbuh. Dan kebencian dalam diri kita inilah sebenarnya adalah musuh yang sebenarnya, musuh yang sesungguhnya. Kalau kita itu tidak punya kebencian, kemarahan, rasa memusuhi, musuh kita di luar sana itu tidak ada sebenarnya. Kenapa sampai terjadi peperangan? Bahkan bukan hanya 2 orang, tapi sampai 2 kota, 2 keluarga, 2 pulau, 2 negara. Ya. Bahkan sampai menjadi perang dunia. Karena menganggap orang lain itu adalah musuhnya. Tapi siapa yang menganggap itu? Pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita diliputi oleh kebencian, maka timbullah rasa permusuhan. Tapi kalau tidak ada kebencian, rasa permusuhan itu tidak ada. Ingat tadi levelnya, dari dosa, muncullah biapada, muncullah patiga, rasa memusuhi. Dari kebencian muncullah ya niat buruk, niat jahat. Dari niat jahat ini muncullah rasa memusuhi. Dari rasa memusuhi bisa menimbulkan kemarahan. Dari kemarahan timbullah konflik. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat pada umumnya. Kita tidak usah bicara negara lah. Konflik rumah saja, antara suami, istri, ayah, ibu, anak, dan orang tua, kakak dan adik dan lain sebagainya. Dari mana munculnya konflik itu? Kita harus melihat runtutan akarnya tadi. Dari dosa, kemudian menjadi biapada, biapada menjadi patiga, patiga menjadi koda, koda menjadi agata. Ya. Jadi itu level pemikiran manusia. Kalau kita itu masih menganggap orang lain sebagai musuh kita, kita harus kembali waspada pada batin kita sendiri. Jangan-jangan yang membuat orang lain itu menjadi saya berpikir dia musuh saya, justru malah batin saya yang sedang berada dalam kebencian terhadap orang tersebut, individu tersebut, atau kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Tapi kalau batin kita itu sudah tidak ada kebencian, ya musuh itu nggak ada sebenarnya. Bagaimana kita memusuhi? Kalau niat buruk, kemudian pikiran buruk kita tidak ada. Ya, jadi ini menjadi akar, Ibu Bapak. Dan kalau orang yang sedang dikuasai kemarahan, akibat yang pertama dikatakan di dalam sutta ini adalah dia bisa berpenampilan buruk. Ya. Ibu Bapak mau berpenampilan elok atau berpenampilan buruk? Itu. Makanya jangan suka marah-marah ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua. Kemudian seorang musuh menghendaki musuhnya. Semoga ia tidak tidur lelap atau tidak tidur dengan nyenyak. Karena alasan apakah? Seorang musuh tidak senang ketika musuhnya tidur lelap. Ketika seorang yang marah dikuasai dan ditindas oleh kemarahan, walaupun ia mungkin tidur di atas dipan beralaskan permadani, selimut dan alas dengan penutup dari kulit rusa, dengan kanopi dan guling di kedua sisinya, tetap saja ia tidak tidur lelap. Ini adalah hal kedua yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang marah. Jadi
Seseorang yang batinnya diliputi oleh kebencian, dia merasa puas dengan berpikir, semoga orang yang saya benci itu tidak bisa tidur dengan nyenyak. Itu kepuasan yang tidak benar, Ibu Bapak. Kepuasan yang tidak semestinya dimunculkan dalam batin kita. Bahkan itu pun juga sebenarnya bukan keuntungan. Keuntungan karena memiliki rasa puas saja, bukan keuntungan yang sesungguhnya. Jadi berharap semoga dia tidak bisa tidur nyenyak. Berharap dia semoga diliputi kegelisahan batin. Padahal ketika kita berpikir demikian, batin kita gelisah atau tenang? Nah, orang yang berpikir agar orang lain menderita, sesungguhnya orang itu menjadi menderita sendiri. Jadi ketika kita berpikir, oh mudah-mudahan dia gak bisa tidur malam hari ini. Begitu. Atau mudah-mudahan dia tidurnya itu tidak bisa nyenyak. Ya. Ada orang yang didasari karena kebencian ya Ibu Bapak, sengaja membuat orang lain itu tidak bisa tidur. Ya. Mengganggu dengan was-was, misalkan mengancam. Ya, kemudian istilahnya itu membuat orang lain tidak tenang begitu. Kamu hati-hati saja, nanti akan ada orang yang akan mencelakai Anda, akan ada orang yang akan membunuh Anda, seperti itu. Ya. Jadi pikirannya dibuat tidak tenang, menimbulkan kegelisahan sampai orang yang berada dalam kemarahan itu berharap musuhnya itu menderita. Dan itu kepuasan bagi orang yang sedang dikuasai oleh kemarahan, Ibu Bapak. Padahal itu bukan kepuasan batin yang sesungguhnya, bukan keuntungan batin yang sesungguhnya. Ya, tapi kepuasan batin karena diliputi oleh rasa marah, rasa membenci. Dan itu justru membawa pada penderitaan. Begitu. Jadi orang yang suka marah ternyata akibatnya itu membuat dirinya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Batinnya berada dalam kegelisahan. Kalau orang gelisah itu menderita atau bahagia, Ibu Bapak? Nah, kalau menderita itu batinnya secara otomatis ya sedang tidak dikuasai oleh kebijaksanaan. Karena kemarahan itu hanya akan muncul pada kualitas batin manusia yang sedang lengah, tidak waspada. Sedang dikuasai oleh ketidakbijaksanaan. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah akibat yang kedua. Kemudian, seorang musuh menghendaki musuhnya, semoga ia tidak berhasil. Karena alasan apakah? Seorang musuh tidak senang pada keberhasilan musuhnya. Ketika seorang yang marah dikuasai dan ditindas oleh kemarahan, jika ia memperoleh apa yang berbahaya, ia berpikir, aku telah memperoleh apa yang bermanfaat. Dan jika ia memperoleh apa yang bermanfaat, ia berpikir, aku telah memperoleh apa yang berbahaya. Ketika dengan dikuasai kemarahan, ia memperoleh hal-hal yang bertentangan ini. Hal-hal itu akan mengarah pada bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama. Ini adalah hal ketiga yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang marah. Jadi ketika orang marah, Ibu Bapak, pada prinsipnya batinnya itu tidak bisa jernih. Ada satu perumpamaan yang dikatakan kemarahan itu akan menjadikan batin manusia itu menjadi keruh. Seperti halnya sebuah kolam yang ketika digerakkan, ya maka kotoran di bawah kolam itu menjadi naik. Tidak bisa jernih. Bahkan orang-orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam isi kolam itu. Artinya kolam itu ibarat batin yang tidak bisa membedakan apa yang bermanfaat dan apa yang berbahaya. Dia berpikir apa yang bahaya sebagai sesuatu yang bermanfaat. Dan apa yang bermanfaat dipikir sebagai sesuatu yang justru sebaliknya. Begitu. Banyak orang-orang seperti ini ketika batinnya sedang dikuasai oleh kemarahan, berharap agar orang lain tidak berhasil. Dan ini sama persis juga ketika dasarnya adalah iri hati.
cemburu. Jadi melihat keberhasilan orang lain tidak bahagia. Contohnya melihat orang lain itu sukses dalam hal apa begitu ya. Mungkin dalam hal usaha, dalam hal pendidikan, dalam hal kekayaan ya dan lain sebagainya. Orang yang diliputi oleh rasa iri hati, batinnya itu ya memicu timbulnya kecemburuan. Setelah cemburu efeknya apa? Marah. Ibu bapak pernah cemburu? Wah, ya cemburu sama siapa? Nggak usah diceritakan, ya begitu. Ya, jadi ketika punya rasa memiliki, potensi untuk muncul kecemburuan, iri hati itu akan ada ibu bapak. Tapi ketika seseorang itu tidak ada rasa memiliki, ya dalam artian ya rasa memiliki itu dasar dari kelekatan. Dasar dari kelekatan. Contohnya kita punya konsep persepsi. Orang lain sebelum misalkan menjadi pasangannya, ya, mau orang lain itu jalan bersama dengan teman-temannya satu gengnya, kalau dulu kan bahasanya geng ya, bahasa sekarang apa? Bestie gitu ya, sama bestinya gitu ya, tidak ada masalah begitu. Tapi begitu sudah ada persepsi, oh dia adalah kekasih saya misalkan, dia adalah pacar, dia adalah teman dekat, dia adalah suami, dia adalah istri. Begitu lihat misalkan suaminya baru jalan 1 meter saja dengan perempuan ya yang tidak dikenal, wah dia jalan sama siapa itu? Muncul rasa panas ya. Dan itu dasarnya apa? Persepsi karena merasa memiliki. Ya. Ya memang itu konsep duniawi ibu bapak. Konsep kesepakatan. Jadi secara konvensional ya dia adalah istri, dia adalah pasangan, dia adalah suami, dia adalah teman dekat dan lain sebagainya. Itu semua memang konsep secara persepsi konvensional atau kesepakatan umum. Ya. Tetapi pada prinsipnya kita harus melihat itu hanya sebatas kebenaran duniawi. Yang sebenarnya hubungan itu selesai hanya dalam lingkup duniawi ini saja. Ya. Dalam kondisi keberlanjutan ya, yang sebenarnya baik itu pasangan, anak, istri, saudara dan lain sebagainya, itu semua ya sebenarnya bukan milik. Kalau kita mengacu pada konteks dhamma ya, dalam aspek kebenaran yang lebih tinggi. Tetapi kan ya dalam hidup bermasyarakat kita harus bijak ya. Ada untuk praktik keluar kita menggunakan konsep kebenaran duniawi. Tapi untuk praktik ke dalam diri kita harus menggunakan ya aspek kebenaran lokutara atau adi duniawi di atas itu. Karena sifat dari kebenaran duniawi itu sifatnya itu ingin menambah, ingin memiliki. Itu sifat duniawi. Tapi sebaliknya dalam konteks kebenaran di atas duniawi atau lokutara ya lawannya lokia itu sifatnya justru sebaliknya, melepas. Ya. Kalau kita berpikir secara duniawi, pasti kita akan mencari terus ibu bapak, menambah terus, mencari, menambah begitu. Dan sampai kapan itu? Sampai mati. Ya. Tapi kalau kita ingin batin kita tenang, ya, tidak diliputi kegelisahan, ya sudah. Pada akhirnya kita harus punya cara pandang lokutara, punya cara pandang di atas duniawi dalam konteks ke dalam diri kita. Boleh menyepakati ini adalah pasangan, ini adalah anak, istri, suami dan lain sebagainya atau saudara. Tapi itu sebatas kebenaran lokia, kesepakatan duniawi. Nah untuk aspek ke dalam diri kita, untuk mengatasi kotoran batin kita, untuk mengatasi rintangan-rintangan batin kita dalam hal kebencian, keburukan, kemarahan, ya, dan lain-lain, keserakahan. Nah kita harus menggunakan dhamma dalam aspek ke dalam diri kita. Supaya apa? Belajar melepas. Begitu.
Nah ini penting. Dan dua hal ini oleh Sang Buddha disebut sebagai dua kebenaran juga. Baik itu kebenaran yang sifatnya lokiya ataupun kebenaran yang sifatnya lokutara. Ada yang disebut sebagai samuti saca. Ya, samuti saca. Ya, dan paramata saca. Begitu. Samuti saca itu adalah aspek dari kebenaran duniawi. Kalau paramata saca, aspek dalam kebenaran ati duniawi, di atas duniawi. Begitu. Dan dua-duanya harus dipakai. Cuman konteksnya kapan? Nah itu batin kita yang harus menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan. Nanti misalkan punya mobil gitu, kemudian temennya langsung ambil tanpa izin. Loh mobil ini kan bukan milik gitu ya. Ya nggak bisa begitu juga. Ya. Dalam artian secara kesepakatan duniawi mobil ini sepakatnya dimiliki oleh siapa? Misalkan dimiliki oleh Oni atau dimiliki oleh Cik Vivi atau dimiliki oleh Pak Gunawan gitu ya. Ini mobil sepakat duniawi, kesepakatan konvensional. Pemiliknya adalah ABC. Ya. Tetapi ketika dalam konteks ya, misalkan suatu ketika terjadi perubahan pada mobil itu. Contohnya begini, ya kita bicara resiko-resiko dari kepemilikan. Hilang, atau mungkin rusak, atau mungkin juga mengalami perubahan karena bencana dan lain sebagainya. Nah kita harus menggunakan pemikiran adi duniawi kita. Contohnya, oh iya, memang ada potensi perubahan. Hilangnya ini karena apa ya? Oke, saya berusaha dulu mencari. Tapi kalau setelah dicari-cari-cari, tidak ya udah, mau tidak mau kita harus belajar melepas. Contoh juga misalkan rusak karena banjir. Banyak mobil-mobil itu ya, dengan merek apapun tidak peduli itu mereknya apa. Mau mobil yang biasa ataupun dengan merek depannya itu L, Lamborghini atau Alphard atau apa begitu. Tapi kalau sudah terkena bencana, nggak pilih-pilih, hanyut ya hanyut, hilang ya hilang. Apa dipikir merek mobil Lamborghini itu nggak akan bisa rusak? Atau merek mobil apa lagi? Suzuki atau Toyota itu nggak bisa rusak? Ya semuanya bisa rusak, bisa hilang. Dan itu harus kita pahami. Begitu, resiko itu harus kita lihat. Jadi pada saat kita menggunakan pemikiran duniawi, oke, sementara ini mobil yang saya pakai ini saya pemilik sementara. Suatu ketika mobil ini bisa punya potensi rusak, hilang, berubah. Dan pada saat mobil itu mengalami kerusakan, hilang dan mengalami perubahan, saya harus berpikir, memang ini kewajaran dari potensi itu. Sama halnya ibu bapak sederhananya, oke tadi contohnya mobil. Yang dibawa kemana-mana saja, apa yang biasa dibawa kemana-mana? HP ya. Nah, kenapa harus HP ya? Kenapa kok tidak tubuh jasmani ya? Ya karena yang dibawa itu fokusnya dengan handphonenya. Oke, HP. HP dengan merek negara A atau HP dengan merek negara O, ya. Dengan merek A, dengan merek O. Apakah semuanya itu akan tidak punya potensi rusak? Nah, semuanya punya potensi rusak. Hebat ya, di Tegal masih banyak hujan ya. Ya. Masih ada potensi rusak. Mau itu HP dengan kualitas A ataupun O. Nah, ini kenapa lari semua? Supaya karena takut motornya kehujanan cepat rusak itu ya. Atau helmnya jadi basah. Ya. Nah ini efek dari kepemilikan Ibu Bapak. Ya. Kepemilikan itu bisa menjadi potensi perubahan pemikiran manusia. Ya.
Nah, kalau Atasilani nggak akan keluar karena nggak punya helm, juga nggak ada motor, ya, begitu. Punyanya paling jemuran aja, tapi jemuran sudah aman, ya, begitu. Ya, jadi ketika seseorang muncul rasa iri hati karena persepsi memiliki, ya, itu membawa penderitaan dalam dirinya dan bahkan bisa menyebabkan kemarahan. Karena kemarahan itu membawa pada potensi orang lain agar dia berharap orang itu tidak bahagia. Apakah ketika muncul pemikiran semoga dia bahagia itu didasari pikiran yang jernih atau pikiran yang keruh, Ibu Bapak? Pikiran yang keruh. Ya. Pikiran yang keruh. Dan itu sadar atau tidak sadar sebenarnya? Sadar loh. Dia mengatakan bahwa semoga dia menderita. Semoga dia tidak bahagia. Itu sadar dia mengatakan hal itu. Tapi pikiran sadarnya itu tidak disertai dengan akal sehat bahasanya. Tidak disertai dengan batin yang jernih, bijaksana, dan diliputi oleh keluhuran. Tapi sebaliknya, batinnya keruh, batinnya tidak bijaksana, batinnya sedang diliputi oleh ketidakluhuran. Ya. Dan ini kalau Ibu Bapak memunculkan pemikiran seperti itu, Sang Buddha mengatakan hal ini mengarah pada bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama. Bukan hanya bagi orang yang sedang berpikir itu, tapi juga ketika batin ini terus-menerus ya dimunculkan, ini juga akan membawa penderitaan bagi dirinya dan orang-orang yang dipikirkan seperti itu, musuhnya. Ya, ini akibat dari memiliki kemarahan. Nah, kemudian seorang musuh menghendaki musuhnya semoga ia tidak menjadi kaya. Karena alasan apakah? Seorang musuh tidak senang pada kekayaan musuhnya. Ketika seorang yang marah dikuasai dan ditindas oleh kemarahan, raja-raja akan menyerahkan kepada bendahara kerajaan segala kekayaan yang telah ia peroleh melalui usaha bersemangat, yang dikumpulkan dengan kekuatan tangannya, yang didapatkan dengan keringat di keningnya, kekayaan yang baik yang diperoleh dengan baik. Ini adalah keempat yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang marah. Jadi orang yang sedang marah itu bisa menyebabkan kekayaannya menjadi lenyap atau kekayaannya menjadi hilang. Pernah enggak Ibu Bapak mendengar atau mendapat satu kasus nyata di masyarakat? Ada 2 orang pedagang, Ibu Bapak. Ya. Sama-sama pedagang ini. Semestinya rezekinya juga sama karena barang yang dijual juga sama. Ya. Tapi kenapa kok ada pedagang A yang lebih beruntung dan ada pedagang B lebih tidak beruntung? Suatu ketika ada pembeli ya yang mencari barang dagangan di pedagang ini. Saya tidak akan sebutkan namanya. Nah, pembeli ini berkata, "Bapak, saya perlu barang seperti ini. Apakah ada?" "Oh, ada. Saya ada beberapa macam." Begitu. Ini kualitasnya bagus dan harganya luar biasa. Nah, kemudian si pembeli ini berkata, "Oh, bagi saya barang ini masih sangat mahal, Bapak. Apakah ada kualitas yang kedua yang lebih terjangkau harganya?" "Oh, ada. Ada. Ini kualitas yang kedua. Harganya sekian." "Bapak, bagi saya ini masih mahal. Adakah kualitas yang lebih terjangkau?" "Oh, ada. Kualitas yang ketiga." "Bapak, bagi saya ini juga masih mahal. Sepertinya saya masih harus cari barang yang harganya lebih terjangkau lagi." "Oh ya sudah, Anda ini niat mau beli barang tapi nggak punya uang. Pergi sana." Pergilah akhirnya, tidak jadi beli di pedagang A.
Lalu pergi ke pedagang B. Bapak, saya perlu barang seperti ini, tapi dengan harga sedemikian ini. Kira-kira ada tidak di sini? Oh, saya akan tunjukkan beberapa kualitasnya ya Ibu dan kelebihan serta kekurangannya kepada Bapak dan Ibu gitu. Oh baik, harga ini memang lebih mahal Ibu, tapi kelebihannya di sini. Harga ini di bawahnya, kelebihannya di situ. Gitu. Kalau Ibu Bapak memilih yang C, saya pikir ini memang harga yang paling terjangkau. Fungsinya sih hanya beberapa waktu saja, tapi nanti dalam waktu berapa tahun ini bisa berubah. Kira-kira mau pilih yang mana? Akhirnya pembeli ini berpikir, kalau begitu saya pilih saja barang yang A, yang pertama, walaupun harganya mahal. Apakah saya boleh membayarnya berjangka ya Pak? Oh tentu boleh, tidak apa-apa, tapi dengan biaya pertama segini ya Pak, begitu. Nanti angsuran kedua, ketiga segini. Kira-kira si pembeli seneng enggak? Nah, gitu. Tidak langsung diusir, kemudian orangnya ramah, tidak marah-marah. Mana yang dipilih kira-kira? Nah, terus si pembeli ini akhirnya punya teman, ya. Kamu belanja ini di mana? Barangnya bagus sekali. Oh, di pedagang B. Pedagang A punya enggak? Punya, tapi kamu nggak usah ke sana lah. Ya. Akhirnya yang direkomendasikan siapa? Pedagang B. Mestinya rezekinya datang di mana? A juga, tapi karena si pedagang B ini lebih ramah, tidak suka marah-marah. Nah, kekayaannya, keberuntungannya mendatangi pedagang B. Bukan sebaliknya. Ya. Ini di masyarakat seperti itu. Pernah menemui kasus demikian? Nah, yang merekomendasikan udah beli aja di toko sana, gampang cara-caranya dan lain-lain. Orangnya juga ramah, dikasih minum, dikasih tempat duduk. Orang itu nggak akan eman gitu ya, mengeluarkan uang. Bahkan kalau ada lebihan, udahlah nggak usah, ya, begitu. Nah ini. Jadi sifat tidak marah itu bisa mendatangkan rezeki, tapi sebaliknya sifat marah itu bisa melenyapkan kekayaan kita Ibu Bapak. Nah ini kasus di dalam Sutta ini di zaman Sang Buddha juga ada. Raja akhirnya mengambil kekayaannya karena dia menjadi orang yang tidak menghargai orang miskin. Ya. Jadi pernah satu ketika diceritakan di zaman Sang Buddha itu ada orang yang bahkan sangat miskin sekali Ibu Bapak. Mau makan saja sulit. Dia harus berbagi makanan dengan istrinya. Nah suatu ketika istrinya itu memasak ya makanan yang biasa dimakan untuk satu hari itu. Tapi para petapa ya termasuk rombongan Sang Buddha datang melewati daerahnya. Nah karena dua orang ini punya keyakinan pada Sang Buddha dan para siswa, akhirnya si laki-laki ya yang tidak punya apa-apa di sawah itu hanya memberikan alas duduk untuk beristirahat. Lalu Sang Buddha melanjutkan perjalanan bersama para siswa. Nah kemudian si istri ya bertemu juga Sang Buddha dan para siswa. Rencananya istri itu mau membawa bekal makanan diberikan kepada suaminya. Tapi karena melihat Sang Buddha dan para siswa, akhirnya bekal makanan itu diberikan kepada Sang Buddha dan para biku lainnya. Kira-kira kalau ibu bapak ini menjadi pasangannya marah-marah enggak sama istri itu? Udah lapar, makanan satu-satunya, marah-marah ya. Tapi sang istri ini yakin, mengakui kesalahannya kepada suaminya. Jangankan makanan satu-satunya, ibu bapak mau pergi ke wihara aja mau dana makan, kalau di rumah itu masakan enggak ada, kemana ini istri saya ini? Ya. Malah pergi ke wihara atau apa dana makan suaminya enggak diperhatikan dulu. Ya. Nah ini kisah di zaman Sang Buddha. Nah setelah peristiwa itu dilakukan oleh sang istri ibu bapak, istrinya ini mengatakan mengakui kesalahannya pada suaminya. Oh maaf ya, suami saya, ya, saya tadi memberikan makanan Anda kepada Sang Buddha dan juga para siswa. Semoga Anda bisa memaafkan saya. Nanti ketika ke rumah saya akan membuatkan makanan kembali, begitu. Nah, karena melihat ketulusan dari istrinya ini, akhirnya ya si petani ini ya mengatakan, oh tidak apa-apa,
ya saya masih bisa tahan lapar, ya. Hanya saya mau istirahat saja, namanya orang capek ya, kerja ya, istirahat. Begitu bangun, dia itu melihat tanah di sawahnya itu berubah menjadi emas. Nah, kemudian sang suami ini berkata, istriku, lihatlah tanah sawah ini, ladang ini. Kenapa nampak di mata saya tanah itu semuanya emas? Apakah saya ini bermimpi? Karena kan baru bangun tidur ya. Apakah saya ini bermimpi atau memang benar adanya? Nah, istrinya melihat juga, iya ini benar adanya, ini adalah semuanya emas, bongkahan emas gitu. Nah, lalu berita ini menyebar ke desa, ke masyarakat, sampai ke kerajaan. Bahwa di tanah milik petani itu, ya, tanahnya berubah menjadi emas. Akhirnya raja itu mengutus, ya, utusan kerajaan untuk menggali tanah milik petani tadi. Nah, akhirnya ketika utusan raja itu sampai ke tempat lahan petani tersebut, tanah ini digali, dan begitu mau diangkat bongkahan tanah emas itu berubah menjadi tanah kembali. Ya. Lalu berulang kali digali sampai akhirnya emas itu dipindahkan tapi tetap berubah menjadi tanah kembali. Nah, peristiwa ini disampaikan kepada raja dan raja ingin melihatnya sendiri. Pada saat raja mengembalikan tanah itu ke tempat lahan tadi, tanahnya berubah menjadi emas lagi. Ya. Nah, awalnya bendahara menjadi marah-marah. Ini pasti pekerjaan pembohong, ya, menjadi marah dan lain sebagainya. Akhirnya raja melihat sendiri bahwa melihat peristiwa ini beliau berniat bertanya kepada Sang Buddha, kenapa terjadi kondisi seperti ini? Bahwa memang kekayaan itu milik dari, ya, pasangan tadi, pasangan laki-laki dan perempuan tadi, atas kualitas kebajikan yang dia lakukan. Ya, tetapi bagi seorang yang tidak memiliki kualitas kebajikan itu, yang pikirannya tidak terkendali, yang diliputi oleh keserakahan dan kemarahan, kekayaan ini bukanlah miliknya. Nah, dari situlah akhirnya, ya, raja mengutus bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang mengambil, ya, emas dari tanah ini kecuali dari pemiliknya. Nah, jadi orang miskin tadi itu, keluarga miskin tadi akhirnya menjadi orang yang paling kaya raya di desa itu. Nah, ini akibat dari sifat tanpa memusuhi, sifat yang bebas dari kemarahan, bahkan rela orang lain mengambil kekayaannya. Tetapi sebaliknya, ya, orang yang memusuhi, orang yang diliputi oleh keserakahan dan kebencian, maka kekayaan itu tidak akan datang padanya. Ya, kekayaan itu justru akan menjadi lenyap, begitu. Nah, ini kisah di zaman kehidupan Sang Buddha, Ibu Bapak. Nah, kemudian yang kelima, seorang musuh menghendaki musuhnya, semoga ia tidak menjadi termasyur. Karena alasan apakah? Seorang musuh tidak senang pada kemasyuran musuhnya. Ketika seorang yang marah dikuasai dan ditindas oleh kemarahan, ia kehilangan segala kemasyuran yang telah ia peroleh melalui kewaspadaan. Ini adalah hal kelima yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi laki-laki atau perempuan yang marah. Jadi di dalam diri seorang yang marah punya potensi muncul pemikiran ini, Ibu Bapak. Semoga dia jatuh, semoga dia tidak terkenal, semoga ia tidak termasyur. Nah, ini juga pikiran yang buruk, ya, pikiran yang tidak disertai dengan kewaspadaan. Dan kualitas batin yang punya potensi muncul pada saat seseorang itu diliputi oleh kemarahan. Ya. Nah, maka begitu muncul pemikiran itu, justru sebaliknya dirinya sendiri nantinya juga akan kehilangan kemasyuran. Dirinya sendiri juga akan tidak dihargai. Dirinya sendiri juga tidak akan dihormati oleh orang lain. Jatuh menjadi tidak lagi terkenal. Ya. Nah, di dunia ini kan ada dua macam ketermasyuran, ya. Termasyur karena kebaikan atau sebaliknya, termasyur karena
keburukan. Sama-sama terkenal Ibu Bapak. Tapi Ibu Bapak memilih mana? Termasyhur karena kebaikan atau keburukan kira-kira? Bahkan ketika seseorang itu batinnya diliputi oleh keserakahan ya, akan kemasyhuran ini Ibu Bapak, sampai bisa ya melakukan segala cara agar dia itu bisa terkenal, walaupun cara-cara itu tidak baik. Ya maaf saja sekarang ini kan di dunia media sosial ya, nah, tidak sedikit orang bahkan melakukan tindakan-tindakan yang buruk, tindakan yang tidak didasari dengan akal sehatnya, hanya untuk mencari viewers, ya, hanya untuk mencari keterkenalan. Padahal yang diucapkan itu kebohongan. Padahal yang dilakukan itu adalah perbuatan yang buruk. Padahal yang dilakukan itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu. Hanya untuk mendapatkan keterkenalan. Nah, apalagi kalau seseorang itu diliputi oleh kemarahan, kan banyak itu yang viral di dunia media sosial juga. Saat dia ngamuk-ngamuk, saat dia melempar benda-benda, kemudian divideokan, diviralkan. Nah, begitu tahu, oh ini anaknya pejabat A, B, jatuhlah nama pejabat itu. Hilanglah nama baik dari orang itu. Nah, ini karena diliputi oleh kemarahan. Ya. Maka hati-hati Ibu Bapak, ya kemarahan ini bisa menyebabkan hilangnya kehormatan kita. Dalam artian kehormatan, orang memiliki rasa hormat terhadap kita itu menjadi lenyap. Ya. Orang memiliki rasa menghargai diri kita juga akan menjadi lenyap. Termasuk ketermasyhuran kita. Ya. Ini bisa lenyap karena kemarahan. Bahaya kemarahan. Ya. Ini bahaya yang kelima. Masih ingat ya Ibu Bapak, yang pertama tadi apa ya? Yang pertama apa? Wajahnya buruk rupa, ya tidak elok. Kemudian yang kedua apa? Apa ya yang kedua? Lupa sila. Wah, ya. Ini kalau sedang marah-marah harus ingat ini, ya. Yang pertama wajahnya menjadi tidak elok atau tidak indah. Kemudian apa? Yang kedua? Tidak bisa tidur lelap. Nah, ini nih yang memperhatikan ini ya. Tidak bisa tidur nyenyak, itu yang kedua. Kalau Ibu Bapak tidurnya nyenyak-nyenyak semuanya, ya berarti ini enggak sedang dalam kondisi marah ini ya. Sekarang sih tidak marah ini, makanya lelap semua ini jangan-jangan. Tapi nanti ketika di rumah marah-marah enggak bisa tidur itu. Ya. Iya, orang yang batinnya rileks, ya tenang, itu mudah tidur Ibu Bapak, tidak susah tidur. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang ketiga, ya, iya mengharapkan orang lain tidak berhasil. Batinnya tidak jernih, tidak bisa melihat bahaya sebagai manfaat dan tidak bisa melihat manfaat, ya, sebagai tidak bisa melihat hal-hal bermanfaat. Justru dilihatnya sebagai bahaya. Sementara hal yang berbahaya justru dilihat sebagai manfaat. Batinnya keruh, batinnya tidak jernih. Lalu kekayaannya hilang, kekayaannya lenyap. Yang kelima, ketermasyhurannya juga hilang. Ketermasyhurannya menjadi lenyap. Kemudian yang keenam Ibu Bapak. Kemudian seorang musuh menghendaki musuhnya. Semoga ia tidak memiliki teman. Karena alasan apakah? Seorang musuh tidak senang jika musuhnya memiliki teman. Karena ketika seorang yang marah dikuasai dan ditindas oleh kemarahan, maka teman-teman dan sahabatnya, sanak saudara dan anggota keluarganya menghindarinya dari jauh. Ini adalah hal keenam yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang marah. Jadi orang kalau sedang muncul rasa marah, memusuhi, berharap orang yang sedang dimarahi itu, yang membuat dia marah, semoga dia nggak punya teman. Padahal dirinya sendiri nggak punya teman. Endingnya itu. Dengan berpikir, dengan berharap, semoga dia tidak punya teman, itu akan mengkondisikan dirinya sendiri tidak punya teman. Dijauhi oleh teman, saudara, keluarga, ya kerabat, dan lain-lain, sahabat. Mana yang lebih senang, berteman dengan orang yang suka marah-marah atau sebaliknya? Ya, baru disenggol sedikit aja sewotnya minta ampun.
Baru dipegang barangnya sebentar, jangan. Ya, marah-marah. Ya. Mana yang lebih membahagiakan? Punya teman yang baik atau sebaliknya? Suka marah-marah. Ya. Nah, biasanya orang yang suka marah-marah itu ya dijauhi. Keluarganya menjauh, saudaranya menjauh, ya, kerabatnya juga menjauh. Ya, ini orang yang suka marah-marah. Ya, jadi dia akan dijauhi oleh teman, sahabat, sanak saudara dan anggota keluarganya. Ya, karena sifatnya yang sedemikian itu, mengharapkan orang lain juga dijauhi oleh teman, maka justru sebaliknya, karena batinnya diliputi oleh kemarahan itu menjadikan dirinya juga bisa dijauhi oleh orang lain. Nah, ini akibat dari kemarahan. Ya. Kemudian kemarahan yang ketujuh, akibatnya apa? Ini yang terakhir ya Ibu Bapak. Kemudian seorang musuh menghendaki musuhnya. Dengan hancurnya jasmani setelah kematian, semoga ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Karena alasan apakah seorang musuh tidak senang jika musuhnya pergi ke alam tujuan yang baik? Ketika seorang yang marah dikuasai oleh dan ditindas oleh kemarahan, ia melakukan perbuatan buruk melalui jasmani, ucapan, dan pikiran. Sebagai akibatnya, dengan masih dikuasai oleh kemarahan, dengan hancurnya jasmani setelah kematian, ia terlahir kembali di alam sengsara, di alam tujuan yang buruk, di alam rendah, di neraka. Ini adalah hal ketujuh yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang marah. Jadi akibat dari kemarahan itu Ibu Bapak justru punya potensi membawa kelahiran di alam menderita. Bagi seseorang yang berpikir semoga musuhnya lahirnya di alam menderita. Kadang-kadang begitu ada ya, spontan gitu ya, orang yang sedang marah, muka-muka mlebu neraka kayak gitu ya. Nah, itu pikiran yang sedang dikuasai oleh kemarahan. Jadi mengharapkan orang lain lahir di alam menderita. Nah, pikiran seperti itu justru ya kita tidak sadar muncul pada batin kita sebagai niatan buruk yang mengkondisikan kita sendiri juga nantinya bisa jatuh di situ. Maka bahaya tidak Ibu Bapak pikiran marah itu? Bahaya sekali loh. Ibu Bapak kalau pernah membaca kisah-kisah di Petawatu. Petawatu itu adalah bagian dari Tipitaka yang mengulas tentang kenapa manusia atau makhluk-makhluk itu bisa lahir di alam peta. Ada yang karena berucap kasar, ada yang karena suka memaki, ada yang karena diliputi oleh amarah dan kebencian. Akhirnya lahirlah di alam peta itu. Ya. Alam hantu. Ya, kalau tidak tahu alam peta, alam hantu. Itu pun juga bisa muncul di alam itu karena pikirannya dikuasai oleh kemarahan. Lalu ada kisah-kisah sebaliknya yang terdapat di dalam Wimanawatu. Wimanawatu tahu? Wimanawatu adalah bagian dari kitab suci Tipitaka juga yang menceritakan tentang kenapa makhluk-makhluk bisa lahir di alam dewa. Ya. Sederhana, ada yang memberikan air, lahir di alam dewa. Ada yang memberikan alas duduk, lahir di alam dewa. Ada yang menyiapkan tempat duduk, lahir di alam dewa. Ada yang memberikan tusuk gigi, lahir di alam dewa. Kok kayaknya gampang sekali ya Sila ya. Tadi yang menyiapkan tempat duduk ini siapa? Siapa yang menyiapkan tempat duduk? Nah, itu Mas Andi yang punya tiket alam dewa, ya. Nah, tapi tunggu dulu. Menyiapkan tempat duduknya tadi dengan pikiran bahagia tidak? Nah, itu. Nah, kalau menyiapkan tempat duduknya, ya maaf kata, ini orang-orang SPD ini datangnya belakangan, ya, nggak mau nata tempat duduk sendiri, ngomel-ngomel batinnya, itu bukan tiket di alam surga di Wimanawatu. Sebaliknya itu. Tapi kalau dengan sukacita, ini kesempatan saya berbuat baik. Semoga dengan saya melakukan kebajikan ini, ya selain juga menjalankan tanggung jawab saya, tapi saya memberikan kemudahan pada orang lain. Nanti orang yang duduk nyaman, begitu datang langsung duduk dengan baik.
Nah, itulah pikiran para dewa. Pikiran dari kualitas para dewa. Jadi lahir di alam dewa itu bukan gampang, Ibu Bapak. Ya. Walaupun mungkin ya tahapan untuk berbuat baiknya ya dengan hal-hal yang sederhana, ya, hal-hal yang simple begitu, tetapi memiliki kualitas batinnya itu loh, yang tidak sederhana. Kenapa berdana pelita bahkan ya dikatakan berdana cahaya bisa sampai lahir di alam dewa? Karena kualitas batin, Ibu Bapak. Bukan hanya sekedar ya udah nih dana pelita begitu, tidak. Kualitas batin. Ya. Kualitas batin yang mau melepas, bahagia dengan kebaikan, itulah pikiran para dewa yang sesungguhnya. Kalau Ibu Bapak menjadi manusia, ya, kemudian kualitas batinnya sedemikian itu, sebenarnya itu dikatakan manusia dewa. Manusia dengan pikiran para dewa. Ya. Tapi sebaliknya, ya, tubuhnya manusia, pikirannya membenci, marah-marah, memusuhi, ya, serakah. Nah, itu disebut manusia peta. Ya, manusia peta, yaitu badannya manusia, tapi kualitas batinnya adalah makhluk peta. Ya. Jadi yang mana yang mau dipilih? Menjadi manusia dewa atau manusia peta? Atau yang lebih luhur, lebih tinggi dari itu? Ya. Nah, ini adalah 7 hal yang dikatakan di dalam Kodana Sutta sebagai 7 bagian yang dianggap ya oleh seseorang yang batinnya diliputi dengan rasa permusuhan, kebencian dan kemarahan, yang menganggap itu sebagai sesuatu yang memuaskan dan menguntungkan. Padahal itu sebenarnya bukan sesuatu yang memuaskan dan menguntungkan. Ini adalah 7 hal yang memuaskan dan menguntungkan seorang musuh yang menghadapi seorang laki-laki atau perempuan yang sedang marah. Nah, kemudian Sang Buddha menyatakan lebih lanjut, orang yang marah berpenampilan buruk, ia juga tidak tidur lelap. Setelah memperoleh sesuatu yang bermanfaat, ia menganggapnya sebagai bahaya. Orang yang marah dikuasai oleh kemarahan, setelah membunuh melalui jasmani dan ucapan, menimbulkan kehilangan kekayaan. Menjadi gila karena kemarahan, ia memperoleh reputasi buruk. Sanak saudaranya, teman-temannya, dan mereka yang ia sayangi menghindari orang yang marah. Kemarahan adalah penyebab bahaya. Kemarahan memicu kerusuhan. Orang-orang tidak mengenali bahaya yang telah muncul dari dalam. Orang yang marah tidak mengetahui apa yang baik. Orang yang marah tidak melihat dhamma. Hanya ada kebutaan dan kegelapan pekat ketika kemarahan menguasai seseorang. Ketika seseorang yang marah menimbulkan kerusakan, apakah dengan mudah atau dengan susah payah, kelak ketika kemarahannya sirna, ia menjadi tersiksa seolah-olah terbakar api. Ia menunjukkan sikap melawan seperti api di puncak yang berasap. Ketika kemarahannya menyebar keluar, orang-orang menjadi marah karenanya. Ia tidak memiliki rasa malu terhadap kesalahan. Ucapannya tidak penuh hormat. Seorang yang dikuasai kemarahan tidak memiliki pulau atau keselamatan sama sekali. Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang perbuatan-perbuatan yang menghasilkan siksaan. Dengarkanlah sebagaimana adanya, jauh dari mereka yang baik. Seorang yang marah membunuh ayahnya. Seorang yang marah membunuh ibunya sendiri. Seorang yang marah membunuh seorang brahmana. Seorang yang marah membunuh seorang duniawi. Seorang duniawi yang marah membunuh ibunya. Perempuan baik yang memberikannya kehidupan. Seorang yang darinya ia diberi makan dan yang menunjukkan dunia ini kepadanya. Orang-orang itu seperti diri sendiri. Masing-masing paling menyayangi diri mereka sendiri. Namun mereka yang marah membunuh diri mereka sendiri dalam berbagai cara. Ketika mereka kebingungan sehubungan dengan berbagai persoalan, beberapa orang membunuh diri mereka sendiri dengan pedang. Beberapa orang yang kebingungan menelan racun. Beberapa orang
menggantung diri mereka dengan tali. Beberapa orang terjun ke dalam jurang di gunung. Perbuatan-perbuatan yang melibatkan penghancuran kemajuan dan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kematian mereka sendiri. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan demikian, mereka tidak tahu bahwa kekalahan muncul dari kemarahan. Demikianlah jerat kematian yang tersembunyi dalam pikiran telah mengambil wujud kemarahan. Seseorang harus memotong melalui pengendalian diri, kebijaksanaan, kegigihan, dan pandangan benar. Orang yang bijaksana harus melenyapkan kualitas tidak bermanfaat ini. Dengan cara demikian, seseorang harus berlatih dalam dhamma, tidak memberi jalan pada sikap melawan, bebas dari kemarahan, kesengsaraan mereka sirna, bebas dari delusi, tidak lagi ketagihan, jinak, setelah meninggalkan kemarahan, mereka yang tanpa noda mencapai nibbana. Ya, jadi Ibu Bapak, Sang Buddha menekankan di akhir sutta ini bahwa akibat-akibat kemarahan itu begitu sangat bahaya. Jangan menganggap remeh kemarahan yang bahkan hanya ada di dalam pikiran. Karena ketika batin kita tidak diliputi oleh kewaspadaan, kemarahan itu justru akan membakar diri kita sendiri. Seperti halnya orang melawan sesuatu yang berbahaya, maka dia akan terbakar. Ya. Bagaimana cara untuk menanggulangi kemarahan itu? Ya, kita harus berupaya ya dengan penuh kewaspadaan, pengendalian diri, punya kebijaksanaan. Melihat sumber kemarahan ini bukan dari luar diri kita, tetapi sumber kemarahan itu hanya bisa dipadamkan dari dalam diri kita. Ya. Jangan melawan kebencian dengan kebencian, tetapi ya lawanlah kebencian dengan kebaikan. Diri kita yang sedang marah ini tidak bisa ya dihentikan dengan kemarahan juga, tetapi kemarahan di dalam diri kita hanya bisa berhenti ketika batin kita itu ya justru sebaliknya memunculkan kebijaksanaan, memunculkan kewaspadaan. Kalau tidak ada hal-hal yang luhur dalam diri kita, maka diri kita hanya akan diisi oleh sebaliknya. Ya, jadi melihat bahaya dari kemarahan ini, hendaknya kita waspada. Kapan kemarahan muncul itu harus segera dihindari, segera ditinggalkan. Itu sebagai manfaat utama berlatih waspada terhadap musuh diri sendiri, bukan di luar musuh kita, tapi musuh yang sesungguhnya adalah dari dalam diri sendiri. Nah, itulah Ibu Bapak uraian ya Kodana Sutta, ya pembahasan topik sutta yang berjudul Kodana Sutta yang berhubungan dengan topik kemarahan telah selesai dibahas. Terima kasih. Selamat malam. Namo Buddhaya.